Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian semua teman-teman? Sutri maneh. Teman-teman, ini tadi saya kedatangan tamu. Tamu tak diundang, tapi ilmunya banyak sekali. Siapa tamu tersebut? Yuk ikutin video saya sampai habis ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah. Ini teman-teman, kebetulan saya lagi bikin sinom yang tadi pagi nyari. Barusan aja, ini kira-kira jam setengah 12. Teman saya dari grup IKM Ngantang pesan suara. Halo, assalamualaikum. Bunda Ida katina ngantru. Istilahnya nanggene IKM yang produknya ada di galeri. Piye? Nang sampeyan dijak rono apa ora iki? Halo, nang jawaban. Waalaikumsalam, Bu. Iki aku mang sakjane ana pesteran pastel tapi nggak diambil. Nanti kok ngambilnya besok, nggak apa-apa. Tamu iku lebih penting, apa meneh kita kok dinas. Ya wis, iki mangke ya kebetulan aku kok ya golek sinom padha karo istilahe feeling firasat. Aku mang golek godhong sinom isu-isu. Ya iki wis tak siapne mateng, muga-muga wonge mampir. Tapi golek memang nggak ada waktu mampir, aku tak nyusul nang ngantru, tak apa ya? Tak jemput bola wis, utawa tak ikuti dari kejauhan. Sing penting iku mau silaturahmi ya, mumpung wis gak pandemi. Nah, ini teman-teman, saya lanjut bikin ini. Teman-teman, ini tadi saya kan pagi-pagi bener mencari daun sinom, itu tidak sengaja. Memang ada pesanan dari teman saya. Produk saya itu yang belum punya izin, istilahnya kalau minuman kan, kalau makanan itu PIRT halal, tapi kalau minuman itu izinnya khusus BPOM. Karena BPOM itu kalau izin mahal, makanya saya nunggu yang gratis saja. Nah, ini produk saya ada produk sinom Sutri ini. Dulu waktu saya ngurus PIRT itu saya mandiri, kalau sekarang enak, sekarang bisa kolektif di kecamatan. Nah, ini tadi dari ketua koordinir produk yang di Kecamatan Ngantang itu, ketuanya Bu Mujiasih, alamat rumahnya di Kuatu. Dia kirim pesan suara lewat WA, katanya ada Bu Ida itu dari Dinas Perindustrian dari Kabupaten Malang, sekarang lagi survei di daerah Kasembon. Katanya mau mampir lah, surveinya beliau itu sekarang jadwalnya ke Desa Ngantru lah. Desa Ngantru itu melewati desa saya. Nah, makanya ya itu loh hikmahnya. Kalau kita bangun pagi, rumah dalam kondisi bersih, tiba-tiba ada sidak, istilahnya kunjungan dari dinas. Jadi ya itu, siap gak siap kita harus menerima tamu. Nah, jadi gini teman-teman, prosesnya dulu itu gini. Kita mengajukan PIRT itu membawa persyaratan, kita datang ke kantor dinas kesehatan yang ada di Kepanjen. Jaraknya itu 45 kilo kira-kira dari Kecamatan Ngantang. Itu saya berangkat sama suami. Sepulang dari sana, kira-kira nunggu beberapa hari, saya dihubungi lewat WA, katanya ada pelatihan atau semacam sertifikasi itu penyuluhan di hotel. Di sana itu juga dijamu teman-teman, selain penyuluhan dan macam-macam istilahnya, ada pendidikan sedikit lah, belajar lagi ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Kalau kita mau produksi itu hal-hal yang boleh dipakai
apa-apa yang tidak boleh dipakai. Misalnya ini botol ini ya, botol ini kalau untuk dijual kita harus botol, nggak boleh botol daur ulang, jadi ada segelnya, ini ada segelnya. Terus bahan pengawet yang digunakan itu apa. Nah, setelah di sana kita kan belum pernah tatap muka, jadi kita tuh tatap muka di sana. Selesai acara kita langsung diumumkan kapan survei itu dilakukan. Surveinya itu dari rumah ke rumah, jadi tiap pelaku IKM atau produsen makanan dan minuman itu disurvei dari dinas. Dari dinas itu survei ke rumah, lah itu dilihat layak ujinya produksi makanan itu dari situ. Jadi kita disurvei benar-benar rumah itu sudah layak untuk produksi makanan atau minuman enggak. Itu memang itu harus istilahnya mendapat perhatian khusus. Jadi ini nanti bisa untuk oleh-oleh ke Bu Ida dan rekan-rekannya. Makanya teman-teman, kalau seumpama kalian atau teman-teman punya produk dan belum punya PIRT, monggo silakan gabung dengan grup kami di Kecamatan Ngantang. Kami bisa membantu. Nanti mudah-mudahan Bu Idanya jadi mampir. Kalau seumpama nggak mampir, ya saya mau istilahnya menyusul beliau. Lah ini sekedar informasi ya teman-teman. Ini nah kebetulan saya produk sambal pecelnya nggak produksi, memang saya itu berdasarkan pesanan saja. Ini aja tadi saya mau ada pesanan pastel, saya pending dulu. Yuk kita tunggu ya kehadirannya Bu Ida bersama rekan-rekannya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu guys, yang dari dinas lagi mampir. Nah ini Bu Ida. Ini apa rumahnya? Pandu. Halo, gimana apa kabarnya Bu? Aku nggak katakan kembangnya bagaimana? Alhamdulillah kembangnya seger-seger. Ya, Dari mana saja ini tadi? Monggo Pinara. Pinara. Di rumahnya Bu Sutri. Bu Sutri. Mereknya Pandu. Pandu ya? Pandu. Minuman. Sambal pecel. Waalaikumsalam. Oh ini Bu Yuni ya. Baru kenal ya Bu. Dari dinas mana Bu? Perindat. Disperindak. Monggo. Oh ini yang namanya Pak Untung ya? Kabupaten Oh Pak Andi. Dari mana Bu? Disperindak Kabupaten Malang. Nah, ini dari Disperindak Kabupaten Malang. Bu Ida ini tadi dari mana? Saya dari acara di Tulungrejo. Terus Bu Ida saya Tulungrejo, di sana ada kegiatan tentara manunggal masuk desa. Terus kita harus mendukung, semua dinas harus mendukung kegiatan itu. Tentunya kita sesuai dengan tupoksi kita adalah kita sosialisasi bagian dari kebutuhan UMKM Maklum, yaitu sosialisasi halal. Tuh, saya ini belum punya halal ya Bu, itu memang perlu tak? Halal ini nantinya memang kebijakan halal tahun 2024 itu memang harus makanan minuman itu wajib halal, tapi syaratnya harus punya izin NIB. Kalau minuman harus punya NIB sama merek dulu. Mereknya sudah terdaftar apa belum? Karena apa? Karena merek itu penting. Untuk merek itu adalah jati diri produk. Apabila suatu saat bisa berkembang, produk itu, merek itu tidak ada yang menyamai, atau jangan sampai merek itu ada yang jadi merek itu adalah merek nama
produk kita yang akan membesarkan produk panjenengan. Gitu ya. Ini teman-teman ya, ada secuil pengetahuan dari Bu Ida yang kita petik. Jadi kita itu untuk antisipasi bila punya merek nggak dipalsukan sama pihak lain, kita daftarkan. Jadi Datanya adalah ke Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan dinas provinsi, Disperindak provinsi memberikan fasilitas merek bagi UMKM Kabupaten Malang itu melalui UPT PNPI yang ada di Telogomas Batu. untuk Kabupaten Malang kalau mendaftarkan merek di Telogomas, syaratnya harus ada rekomendasi dari Disperindak Kabupaten Malang kalau wilayahnya rumahnya di Kabupaten Malang. Tapi untuk saat ini tahun ini masih habis kuota kita, tapi kita berupaya kerjasama dengan lembaga terkait yaitu perguruan tinggi Universitas Madung, insya Allah akan memfasilitasi merek memfasilitasi merek di Kabupaten Malang, yaitu di UMKM Kabupaten gratis ya, gratis. gratis. Tapi syaratnya sama dengan di UPT PNPI, yaitu harus ada rekomendasi dari Disperindak Kabupaten Malang. Itu gratis. Nanti ngurusnya di kita yang nguruskan. Oh, jadi kita cuma Tapi tetap saja harus kalau punya PIRT harus dilampirkan. Ini NIB-nya harus dilampirkan, NPWP-nya harus dilampirkan. Nah sekarang saya mau tanya, kalau saya nggak punya NPWP tapi NPWP suami bisa nggak? Untuk Sementara. ini Pak sih kita konsultasikan apa sementara ini bisa, kalau belum pindah ya, Ya. masih pakai Surabaya ya. Saya sudah pindah Malang. Oh ya. Sudah, cuma NPWP dulu masih penduduk. NPWP itu kan berlaku seluruh Indonesia kan, Bu? Berarti bisa ya. Nah, nanti teman-teman untuk mengetahui kelanjutannya gimana persyaratannya, kita tunggu kuotanya kosong dulu ya. Ya kuotanya kita belum tahu kita dapat kuota berapa. Oke. Tentunya karena IKM kita terdiri dari 33 kecamatan dan bukan hanya Makmin, ada Batik, ada Prak, tentunya kita bagi. Apabila kita umpamanya Makmin dapat 10, tentunya ya juga harus rata di Kasempon berapa, Ngantang berapa, yang benar-benar membutuhkan, tentunya yang sudah punya pasar dan produknya tidak kemarin tapi sudah 2 tahun lebih. Ini kenapa? Agar pada saat dikasih perizinan karena sudah punya pasar, ini tentunya saya yakin akan bisa mengembangkan. Tapi kalau masih belum punya pasar, kita kasih perizinan, tentunya pada saat tidak bisa berkembang, perizinan itu akan enggak ada manfaatnya. Akhirnya mak digawe bantal, oh saya punya ini tapi nggak punya usaha karena tidak punya pasar. Maka dari itu tugas pemerintah adalah selain memberikan fasilitas perizinan, tentunya memberikan dampak, yaitu untuk saat ini galeri contohnya teman-teman ya. Jadi antara produsen, konsumen, dan dari pembina ya, ini pembina, kita itu harus saling keterkaitan dan saling ada kesinambungan. Jadi kita itu istilahnya seperti ekosistem ya Bu ya, rantainya itu ya. Makanya kita sebagai produsen harus benar-benar mempertahankan produk kita, baik kualitas, pilih bahan baku yang nomor 1. Karena apa? Konsumen itu adalah raja. Nah, sekarang produk kita sudah difasilitasi di Galeri Kabupaten. Makanya monggo teman-teman yang sudah punya produk, belum punya PIRT, buruan ngurus.
kita bisa membantu. Kita punya grup di IKM Kecamatan Ngantang. Nanti kita langsung berhubungan dengan Bu Ida dari Dinas Perindustrian Kabupaten Malang. Nanti langsung ke Dinas Kesehatan. Untuk PIRT ke Dinas Kesehatan. Jadi jangan ragu-ragu, PIRT itu penting, apalagi kita untuk mengembangkan pasar kita, produk kita. Meskipun strategi apa yang kita pakai, konsumen itu sekarang lebih jeli. Untuk beli produk itu nomor satu dilihat PIRT, karena di PIRT itu sudah ada kadaluarsa, ada kode, ya Bu ya, ada komposisi yang berbahaya atau tidak, itu sudah bahan bakunya itu semua ada. Ya itu jadi sementara bincang-bincang kita mumpung ada dari dinasnya, jadi saya tidak salah menyampaikan teman-teman. Terima kasih Bu Ida waktunya. Terima kasih banget Bu Yuni. Saya sudah dikunjungi meskipun sifatnya mendadak. Saya sebetulnya ya sungkan. IKM semangat. Oke, yang penting semangat IKM ya. Kita jaga produk kita. Kasihan Abah sama Umi Sanusi yang berjuang untuk UMKM Kabupaten Malang. Ya, monggo teman-teman, kita rame-rame penuhi produk kita di galeri di Diskranada Kabupaten Malang. Oke, siap, semangat IKM Kabupaten Malang. Siap. Nah, terima kasih. Eceng gondok ini kalau diperindak nanti bisa dibina di bidang agro. Ini dulu bikinan saya dulu, Bu. Tergantung ada bahan bakunya. Ini dulu saya masih di Surabaya. Saya kan UKM sana itu di Kebraon. Kebetulan kan belakangnya itu waduk. Lah, jadi saya tuh istilahnya saya dulu itu kulinya Mak Wiwit Manfaati, itu ada di YouTube atau di IKM Surabaya, pahlawan ekonomi ya. Dulu itu waktunya Bu Risma. Saya itu termasuk kulinya. Nah, itu kita lah ya, kita rame-rame bikin ini, terus ini. Nah, ini ada, Bu. Bahan bakunya yang ada. Iya, bahan bakunya di sini itu ada, Bu. Cuma ukurannya itu cuma 30 cm, paling tinggi 50 cm pertama. Kendalanya di Ngantang itu udaranya dingin. Jadi rawan jamur. Dari Surabaya. Iya, kalau di Surabaya kan panas, terus prosesnya itu diasap, Bu. Jadi dijemur, ada petaninya, kita beli ke petani itu dulu 10.000 per kilo. Ya, satu tas ini kira-kira habisnya 3 kilo. Kita jual 250 loh, Bu. Ya. Ya nanti kalau ada yang minat nggak apa-apa, saya nanti bersama teman-teman yang di Surabaya saya belajar lagi. Nggak apa-apa. Tambahan ekonomi soalnya ya. Ya. Loh, Ibu Yuni ini di bidang apa, Bu? Saya bidang non agro. Itu maksudnya? Membidangi craft batik. Nah, kalau yang punya produk. Oh, gitu. Nah, berarti ini tadi ya, Bu ya? Apa ya istilahnya? Ya, rezeki. Gayung bersambut ya. Gayung bersambut. Tidak apa ini sengaja tapi akhirnya berhasil. Gayung. Diundang sini. Bukan diundang, Bu, ini tadi. Sakit dolan, sidak ya, Bu ya. Nah, ini, Bu, makanya saya kebersihan itu saya utamakan. Nggak taunya dari dinas tiba-tiba sidak. Ya, Bu. Ya, insya Allah nanti kalau Ibu Yuni istilahnya ada keinginan mengundang kami sampaikan ke teman-teman yang di Surabaya, atau kalau enggak saya apa ya, Bu ya, belajar lagi, nanti tak gedokkan tularkan ilmu. Memang di sini itu ya dasarnya banyak ya, kita
Kembang. Oke. Oke. Ibu-ibu yang mana perlu ya pembinaan melakukan pelatihan tas ini nanti kan jenengan sebagai narasumber juga bisa untuk berbagi ilmu ke IKM yang lain. Oke, insya Allah ya Bu ya. Terima kasih kalau saya diberi kesempatan. Kita dapat ilmu itu ya dari teman Bu. Jadi ya kita kembalikan ke teman lagi biar ilmunya lebih bermanfaat ya Bu Yuni ya. Matur nuwun Bu, sudah wis dikunjungi secara mendadak. Saya nggak ada persiapan Bu. Sumpah ini tadi. Iya, kita Iki lomboknya piye sepiro? Semua. Nah ini teman-teman, saya menyusul Bu Ida bersama rekannya di Ngantrum.